saya Winnie Sonia Ronaldi Sibagarian, NIM 8601333748. Saya adalah mahasiswi Universitas Terbuka Medan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Ini adalah salah satu untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktikum di SD. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk mengamati gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan, yaitu tentang gerak seismonasti. Seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau gerakan. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Berikut adalah percobaan yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Yaitu saya akan melakukan 3 sentuhan atau 3 rangsangan, yaitu dengan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Untuk yang pertama, saya akan melakukan sentuhan dengan halus. Daun putri malu yang disentuh secara halus, maka daunnya akan menutup sedikit saja. Untuk yang kedua, saya akan melakukan sentuhan sedang. Daun putri malu yang disentuh secara sedang akan menutup di bagian yang terkena sentuhan, sedangkan daun pada bagian batang yang lain tidak ikut menutup. Dan yang terakhir, saya akan melakukan sentuhan kasar. Daun putri malu yang disentuh secara kasar akan menutup secara sempurna, bahkan daun yang ada di bagian batang lainnya juga ikut menutup secara sempurna. Baiklah, saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahannya adalah 2 pot putri malu yang sudah saya beri label A dan label B. Yang kedua ada kardus, yang ketiga ada stopwatch, dan yang keempat itu adalah alat-alat tulis dan juga penggaris. Pertama-tama kita dapat melihat bahwa kedua tanaman putri malu yang ada di dalam pot, daunnya terbuka. Saya akan melakukan percobaan, yaitu dengan meletakkan pot A di tempat terbuka dengan sinar matahari, dan yang untuk pot B, saya akan menutupnya dengan kardus, dan kita akan menunggu selama 30 menit bagaimana perubahan dari putri malu. Kita akan menunggu selama 30 menit dan kita akan melihat bagaimana perbedaan putri malu yang diletakkan di tempat yang terang dengan sinar matahari dan bagaimana keadaan pot atau putri malu yang sudah kita tutup dengan kardus. Waktu telah menunjukkan 30 menit. Setelah 30 menit kita akan mencek keadaan putri malu yang kita letakkan di tempat terbuka dan juga putri malu yang kita tutup dengan kardus. Untuk putri malu yang kita letakkan di tempat terang, putri malu tidak mengalami perubahan. Daunnya tetap terbuka, sedangkan untuk putri malu yang kita tutup dengan kardus selama 30 menit, kita akan melihat bagaimana perubahannya. Kita dapat melihat bahwa putri malu yang kita tutup dengan kardus selama 30 menit, daunnya itu tertutup. Inilah yang disebut bahwasanya putri malu mengalami gerak niktinasti. Kesimpulan yang kita dapat pada percobaan ini adalah bahwa gerakan niktinasti itu terjadi karena putri malu diletakkan atau ditutup dengan kardus sehingga tidak ada cahaya. Baiklah, saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu gerak geotropisme negatif. Adapun yang menjadi alat dan bahannya, 2 pot kecil yang sudah saya berikan panas subur, yang sudah saya isi tanah subur dan sudah saya lubangi di bagian alasnya. Yang kedua ada kacang merah, biji kacang merah. Yang ketiga air secukupnya. Saya akan menanam kacang merah pada 2 pot yang sudah saya beri label A dan juga label B.
Kemudian saya akan memberikan air secukupnya. Setelah itu, untuk pot A, saya letakkan dia secara vertikal atau berdiri, dan untuk pot B, saya meletakkannya secara horizontal atau mendatar. Setelah itu, kita akan melihat pertumbuhan kacang merah yang ditanam atau diletakkan secara vertikal dan juga secara horizontal. Kita akan melihat pertumbuhannya selama kurang lebih 1-2 minggu. Ini adalah hari pertama dan kedua setelah kacang merah ditanam. Setelah hari ketiga dan keempat, tumbuhan kacang merah sudah mulai bertumbuh dan terlihat batang. Hari kelima dan keenam, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan kacang merah sudah lengkap, ada batang dan juga daunnya. Setelah saya melakukan pengamatan selama 7 hari, saya mengamati bahwa kacang merah yang saya tanam di dalam pot A yang diletakkan secara vertikal, pertumbuhannya itu adalah normal menuju ke atas, sedangkan untuk kacang merah yang ditanam di pot B yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhan batangnya itu membelok dari horizontal menuju arah vertikal. Hal ini terjadi akibat adanya gerakan tumbuhan batang yang menjauhi tanah. Itulah yang dimaksud dengan gerak geotropisme negatif. Sekian untuk video yang saya dapat buat. Terima kasih.